Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Siti Isnaini Inayah. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan tradisi ketupat Lebaran yang berada di Indonesia ini, khususnya berada di tanah Jawa seperti itu. Sebagaimana kita tahu, dalam pendekatan tafsir kali ini saya akan menggunakan dua pembahasan ataupun pendekatan tafsir. Yang pertama, ya ini tentu kita akan mengambil dari makna filosofisnya, sehingga kita gunakan makna filosofis ataupun pendekatan tafsir falsafi seperti itu dari makna ketupat tersebut. Yang kedua, tentunya kita tidak melupakan kebudayaan ataupun pendekatan menggunakan budaya ataupun sastra seperti itu. Jadi kita akan tetap mengingat ataupun membalikan ingatan kita ataupun historis kita terkait dengan tradisi ketupat seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan terkait dengan yang pertama yaitu pendekatan tafsir falsafi. Pendekatan yang akan kita gunakan yang awal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang akan kita ambil ataupun makna apa yang akan kita dapat dari mempelajari tradisi ataupun kebudayaan ketupat seperti itu. Adapun tafsir falsafi ini merupakan pendekatan tafsir untuk mengungkap makna yang terkandung dalam kaitannya dengan ketuhanan dan juga unsur kemanusiaan seperti itu, sehingga kita dapat lebih mudah mengambil inti ataupun makna-makna yang tersimpan dari sebuah tema seperti itu. Yang kedua, ya ini tafsir budaya ataupun sastra, yaitu pendekatan kebudayaan setempat atau berhubungan dengan sastra dan juga bahasa. Nah, dari kebahasaan kita nanti akan mengambil dari dua jenis bahasa. Yang pertama tentu dari bahasa Arab sendiri dan juga dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa yang akan kita modifikasi seperti itu. Yang pertama, pembahasan pertama, adapun makna ketupat sendiri pertama kali dikenalkan oleh Sunan Kalijaga di daerah Demak pada sekitar abad 15 sampai 16 sebelum Masehi seperti itu. Hal ini dimaksudkan untuk tujuannya berdakwah menciarkan agama Islam. Karena apa? Karena pada zaman dahulu kita diwariskan oleh sunan-sunan kita ataupun terdahulu kita dengan tradisi Lebaran ini bermaaf-maafan. Setelah bermaaf-maafan diungkapkan dengan acara sungkeman. Nah, setelah itu kan kita pasti kan diberi hidangan atau sajian. Nah, sajian itu dibentukkan dengan atau disimbolkan dengan ketupat sendiri. Yang pertama, makna filosofis yang dapat kita ambil yaitu anyaman ketupat. Anyaman ketupat sendiri bisa kita lihat ya, dalam pembuatan ketupat anyamannya itu selalu rumit dan juga tumpang tindih. Hal itu merupakan simbol tumpang tindihnya perjalanan hidup manusia, dan bukan tidak mungkin manusia tersebut melakukan 1-2 kali kesalahan, dan juga mensimbolkan bahwa kehidupan manusia itu tidak selamanya lurus dan juga benar seperti itu. Jadi wajar sebagai manusia kita melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua ya ini anyaman janur yang tidak putus. Nah, kita kan sering ya bagi yang sudah pernah membuat ataupun yang sudah pernah melihat, itu kan anyaman janurnya itu dari satu batang seperti itu, tidak menggunakan 2 batang yang dia sambung. Hal ini dimaksudkan hal yang sebagai simbol pentingnya tali silaturahmi yang dapat kita jalin sebagai dengan umat muslim semuanya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu makna budaya dari ketupat tersebut. Yang pertama, adanya pengakuan atau ngaku lepat. Dalam bahasa Jawa itu mengaku salah seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu laku papat. Di dalam bahasa Jawa itu dikenal dengan
laku papat atau 4 perilaku. Yang pertama tentunya yaitu lebaran, yang dimaksudkan sebagai sudah selesainya suatu perkara. Lebaran itu dimaksudkan adalah sudah selesainya waktu berpuasa. Yang kedua yaitu luberan ataupun melimpahnya harta ataupun kekayaan yang kita miliki sehingga kita mengeluarkan suatu zakat fitrah, seperti itu. Yang ketiga selanjutnya yaitu leburan, yaitu meleburnya dosa-dosa kita selama berpuasa 30 hari lamanya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu laburan atau labur dalam bahasa Jawa itu biasanya untuk menghilangkan sesuatu atau memutihkan sesuatu sehingga diharapkan hati kita setelah lebaran ini menjadi suci dan bersih, seperti itu. Demikian dari saya, banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.